Shalom umat Allah yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Sabda Iman Katolik, edisi Selasa 1 Oktober 2024. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalem. Pada hari ini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Semua orang tentunya ingin masuk ke surga. Namun hal itu tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu orang harus bersih seluruhnya, harus menjadi suci. Orang bisa menjadi suci kalau ia mau bertobat. Yesus pada hari ini menegaskan hal itu kepada para murid yang menanyakan, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Mendapat pertanyaan seperti itu, Yesus kemudian mengundang seorang anak kecil hadir di tengah-tengah mereka. Bagi Yesus, bertobat itu seperti menjadi seorang anak kecil lagi. Tentu saja yang dimaksud oleh Yesus bukanlah secara fisik, tetapi secara batin. Anak kecil tidak bisa hidup tanpa orang tuanya. Ia tergantung sepenuhnya pada belas kasih orang tuanya. Demikian juga manusia yang memiliki sikap tobat. Dia akan menggantungkan seluruh hidupnya pada belas kasih Allah. Ia tergantung sepenuhnya pada Allah. Dengan rendah hati, ia mengakui segala kelemahan dan dosanya, dan senantiasa mengharapkan belas kasih dan kerahiman dari Allah. Ia berpasrah kepada Allah. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita juga bisa belajar dari semangat Santa Teresia yang kita rayakan pada hari ini. Dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan dengan penuh kesabaran dan kepercayaan kepada Allah, Santa Teresia mengajarkan semangat. Meskipun hidupnya singkat karena penyakit yang menyiksa, Teresia tetap setia dalam mewartakan karya keselamatan Kristus melalui tindakan-tindakan yang sederhana
dan doanya yang tanpa henti. Betapapun sederhananya perbuatan-perbuatan kasih kita, itu dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kasih dan kebaikan Kristus kepada dunia. Bagaimana kita mewartakan Kristus melalui tindakan kita? Ketika kita menyapa orang lain, lakukanlah dengan cinta yang besar. Ketika kita bekerja, belajar, berdoa, dan melakukan hal-hal baik, lakukanlah dengan cinta yang penuh besar. Itulah kesaksian kita akan Kristus yang hidup dalam diri kita. Maka sekali lagi, pada hari pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini, kita diajak dan dipanggil untuk merenungkan bagaimana kita dapat mewartakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari melalui tindakan-tindakan yang sederhana. Marilah kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.